apakah yang harus dilakukan untuk menolak pilpres curang? Aksi nyata dari relawan 01 dan 03. Di sini kami mengundang Mbak Narti dari Poros Buruh. Silakan untuk menjawab untuk aksi nyata. Silakan Mbak. Ke depan ke depan buruh. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan, apakah harus koordinasi dengan paslon 1 atau paslon 3? Kita tidak perlu lagi harus berkoordinasi, karena kondisi hari ini adalah yang dirugikan adalah rakyat. Maka hari ini tidak ada namanya paslon 1 atau paslon 3, tapi hari ini adalah gerakan rakyat yang notabene hari ini sudah muak dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Yang kedua, pasti kita akan turun ke jalan. Setelah ini akan diumumkan tanggal berapa kami akan turun ke jalan, karena kami juga harus koordinasi antara 1 dan 3. Ini akan kita umumkan tanggal berapa kita akan turun, itu pasti, untuk melawan kecurangan, melawan ketidakadilan. Rakyat harus turun ke jalan, maka butuh persatuan. Hari inilah kita lakukan bersama. Sekarang tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah bagian rakyat yang akan melawan ketidakadilan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya lembaga negara sudah tidak berfungsi semua. Betul, sama ngaco. Ya, pemilu kita diselenggarakan oleh orang yang tidak terhormat. KPU sudah nyatakan tidak terhormat. Diikuti oleh peserta yang tidak terhormat juga. Ada yang tidak terhormat. Ya, bagaimana MK direkayasa. Jadi lembaga itu sudah sudah hancur semuanya. Sehingga hanya ada pelayanan kamu di jalanan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada hak angket, kita akan dukung hak angket itu. Karena dari perhitungan anggota DPR di paslon 1 dan 3, kalau tidak masuk angin, hak angket itu akan menang. Ya, hak angket itu ada gunanya secara politik. Kalau sudah dinyatakan curang, memang secara politik sudah kuat. Sehingga MK harus menyatakan, harus menyatakan bahwa pemilu curang dan harus diulang. Dan ada yang didiskualifikasi, kira-kira begitu. Jadi kami, ya benarlah, kita tidak ada 1, tidak ada 3 lagi. Sekarang ini adalah perlawanan rakyat yang mereka, yang curangnya sudah jelas-jelas ketahuan. Ya, TSM sudah terbukti. Tidak perlu kita lakukan. Di kampung, dan saya orang kampung, itu truk beras, duit semua keluar semua. Dan diancam rakyat itu. Kira-kira begitu. Karena itulah satu-satunya, kalau kami tinggal perlawanan rakyat turun di jalanan. Kira-kira begitu. Dan ini akan melibatkan jutaan orang. Kami mau seluruh rakyat yang untuk menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan Indonesia Pindah dari hubungan keluarga, ya, kita harus turun jalan. Hanya satu tujuan kita saat ini adalah memakzulkan Presiden Jokowi. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan ya sedikit tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya hampir sama. Apa yang akan dilakukan oleh relawan dalam hal ini menyikapi situasi hari ini? Tadi udah dijawab. Dan makanya tadi di awal, ketika teman-teman semua hadir, kami bacakan dulu itu pembukaan Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibacakan, mengingatkan kita bahwa isi kalimat-kalimat sakti yang ada di Undang-Undang Dasar 45 itu semua sudah dilanggar oleh rezim Jokowi. Nah, menyikapi persoalan hari ini, pemilu curang ini terjadi, tidak ada kata lain. Kita semua di Indonesia bersatu, lakukan perlawanan, parlemen jalanan solusinya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini juga, saya mohon kepada seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, lakukan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia ini, lakukan semua parlemen jalanan secara
konstitusional kita secara langsung, tetapi itu pun dinodai oleh Pilpres 2024 kemarin. Kecurangan secara terang benderang kita saksikan bersama-sama. Karenanya yang memiliki, yang sudah kita berikan mandat konstitusional kita, yaitu anggota DPR RI untuk mengajukan hak angket yang merupakan kerja mereka, kita bisa lihat bersama-sama teman-teman. Apabila parpol ragu-ragu mengajukan hak angket, saya serukan kepada relawan saya, pejuang ABW di seluruh Indonesia, jangan dipilih lagi parpol yang tidak mengajukan hak angket dan diam saja terhadap kecurangan Pilpres hari ini. Jangan dipilih lagi. Itu yang saya serukan. Jadi teman-teman, ini bukan biar dewan yang bekerja. Biar dewan yang bekerja. Kita saksikan bagaimana mereka jujur di dalam mengemban amanah kita. Tugas kita terus-menerus menyuarakan kecurangan hari ini. Mudah-mudahan 2024 kita berharap dengan kerja keras kita, seluruh relawan yang ada di sini, baik 01 maupun 03, terus-menerus menyuarakan Pilpres curang 2024, pemilu dilakukan ulang. Itu yang kita harapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Cukup. Pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kirom, saya Ketua Umum Garuda Ganjar Milenial, saya 03. Mungkin begini teman-teman. Jadi masalah hak angket itu hak pribadi dari anggota dewan yang terhormat. Jadi itu tidak misalnya parpol seperti Golkar menolak, terus katanya PAN menolak, tapi kan anggota-anggotanya kalau mereka punya hati nurani, insya Allah dia akan bergabung sama kita. Kita ingin mau menyelamatkan Indonesia, bukan ingin menyelamatkan pribadi kita. Kita ini ingin agar Indonesia lebih baik. Demokrasi ini jangan dipakai oleh dinasti politiknya Jokowi sekeluarga. Itu. Dan satu lagi, hampir seluruh pohon ditebang. Itu kemana? Itu salah satu yang harus kita majukan Jokowi, itu salah satunya itu. Semua pohon 2 juta hektar seluruh Indonesia itu sudah ditebang. Itu yang harus kita. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada? Sudah cukup. Tanya jawab lagi. Halo? Oke. Satu lagi selesai ya. Karena Saya berdiri. Merdeka! 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 Fisik pasem parebeum belum omnem contra omnes. Un salus populi suprema lex. Bersiap-siaplah kita untuk berperang sebelum kita damai. Ketika hari ini ada ketidakadilan, ketika hari ini rakyat diinjak-injak, ketika hari ini martabat bangsa dihinakan oleh pemimpinnya sendiri, maka tidak ada kata lain. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada, harus bangkit dan melawan untuk mempertahankan martabat bangsa. Karena tujuan kita
diskusi. Kita kemari mau konsolidasi gerakan.